Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Darso. Saya mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Tujuan video ini adalah UTS, Perencanaan Pendidikan, dosen Dr. Eni Rusinja, SI. Perencanaan pendidikan menurut beberapa sumber. Yang pertama, dari UNESCO 2021 adalah proses sistematis mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan. Kemudian dari CEBB 1966, perencanaan pendidikan adalah seni mengantisipasi kebutuhan pendidikan masa depan berdasarkan analisis kondisi saat ini. Kemudian menurut Kaufman 1972, definisinya penyusunan peta jalan strategi untuk menghubungkan apa yang ada dengan apa yang seharusnya. Kemudian dari pemerintah Indonesia, Undang-Undang Sikdisnas tahun nomor 20 tahun 2003. Perencanaan pendidikan adalah rencana sistematis mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, berakhlak, cakap, dan mandiri. Kemudian esensi kunci dari perencanaan pendidikan itu adalah koordinasi sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur untuk meminimalkan kesenjangan pendidikan. Perspektif para ahli dan model perencanaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan klasik. Ini para ahlinya adalah B. Taylor pada tahun 1949, yaitu model atau konsep model linear, tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Contoh implementasi di Indonesia itu yaitu kurikulum 2013, di awal penerapannya itu dari Ralph Ray Taylor. Kemudian ada Hilda Taba pada 1962. Konsepnya grassroots model atau perencanaan bottom up dari hulu. Contoh implementasi adalah pelatihan penyusunan RPP yang berbasis kebutuhan kelas. Kemudian yang ketiga, Philip H. Combe pada 1970. Modelnya sistem approve. Pendidikan sebagai sistem yang saling terhubung. Contoh implementasinya perencanaan anggaran pendidikan berbasis kinerja atau DDTK. Kemudian yang kedua, ada pendekatan kontemporer. Ini konsepnya dari Data Driven Planning atau OECD pada tahun 2021. Yaitu ada platform rapor pendidikan Kemendikbud atau diagnosa sekolah yang seperti sekarang masih kita jalankan, itu tentang rapor pendidikan. Itu masuk dalam pendekatan kontemporer. Kemudian konsepnya adaptive planning atau World Bank pada 2023. Itu ada hybrid learning pasca pandemi. Pandemi kita seperti kita ketahui, pandemi itu terjadi pada tahun 2020 sampai 2023. Akhir tahun 2019 itu ada COVID, itulah yang disebutkan pandemi. Kemudian ada skenario based learning atau WLF pada tahun 2022, itu persiapan kurikulum AI di Singapura. Nah, itu awalnya dari perubahan-perubahan pada pasca pandemi. Kemudian tahapan perencanaan pendidikan, adaptasi dari George R. Terry dan UNESCO, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan. Betul, ada survei, FGD, learning gap analysis, kemudian contohnya studi kesenjangan akses internet di 100 sekolah terpencil, itu Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, perumusan tujuan. Yang pertama, prinsip SMART atau Specific,
measurable achievement, relevant, and time bound. Contoh, meningkatkan literasi numerasi kelas 3 SD sebesar 20% dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga, pengembangan strategi. Komponennya ada anggaran, SDM, kurikulum, dan infrastruktur. Contohnya, alokasi dana BOS untuk pelatihan guru, STEM di daerah industri. Kemudian ada yang keempat itu implementasi. Kuncinya koordinasi pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, dan dinas. Ya, contoh proyek kelima yang sekarang dan tahun lalu masih dilaksanakan, sekarang mungkin ada beberapa sekolah yang masih melaksanakan P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah penggerak. Betulnya di sekolah non penggerak pun juga biasa dilaksanakan. Kemudian yang kelima, evaluasi atau metode formatif atau proses dan sumatif atau hasil. Contoh, asesmen nasional untuk pemetaan mutu pendidikan nasional. Kemudian yang keempat, contoh kasus. Studi kasus kurikulum merdeka Indonesia pada tahun 2022 dan 2024. Analisisnya, learning loss pasca akademi rendahnya minat baca. Kemudian didiagnosanya melalui asesmen nasional 2021. Tujuannya, kurikulum fleksibel fokus pada literasi numerasi. Capaiannya 75% sekolah terimplementasi pada tahun 2023. Strateginya, pelatihan guru massal via platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ya. Sumber dana afirmasi untuk daerah 3T. Kemudian hasilnya atau dampaknya, 500.000 guru telah terlatih pada tahun 2023. Evaluasi, pemantauan via dashboard raport pendidikan. 65% sekolah menunjukkan peningkatan di NPSN. Studi kasus global, Finlandia yang sebagai model rule utamanya yaitu fenomen based learning, perencanaan integrasi mata pelajaran berbasis isu dunia nyata, perubahan iklim, gabungan biologi, ekonomi, dan sosiologi. Hasilnya, siswa di Finlandia itu satu bisa dapat dalam problem solving. Kemudian tantangan, yang kelima, tantangan dan solusi kontemporer. Tantangan pertama, kesenjangan digital. Nah, solusi perencanaannya blend learning fund atau alokasi khusus perangkat. Kemudian implementasinya bantuan laptop untuk 10.000 sekolah Kemendikbud 2023. Tantangan, krisis pembelajaran, proses remedial berbasis level kemampuan. Kemudian contoh implementasinya, teaching and the right level atau TOUCH di Jawa Timur. Kemudian yang terakhir itu revolusi AI. Nah, solusi perencanaannya integrasi literasi digital dalam kurikulum. Materinya etika AI untuk SMA yang telah diterapkan di Singapura. Kemudian penutup, refleksi kritis. Perencanaan pendidikan yang efektif bukan tentang kesempurnaan dokumen, tapi kepekaan membaca denyut nadi zaman. Rekomendasi, guru, gunakan data asesmen kelas untuk menyusun RPP diferensiasi. Sekolah, kembangkan school development plan basic proyek kolaborasi. Kemudian pemerintah bangun sistem umpan balik real time, aplikasi pelaporan dan partisipatif. Oke. Kemudian yang terakhir, kutipan ahli. Tanpa perencanaan, pendidikan hanya akan menjadi reaktif. Padahal dunia membutuhkan pemimpin visioner. Dari Paulo Freire, pedagogis kritis. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.